Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai warga Sumatera Barat, saya menyampaikan belasungkawa untuk teman-teman dan lingkungan yang telah porak-poranda karena adanya banjir bandang beberapa hari ini. Saudara-saudara semua, duka kita bisa diselesaikan apabila kita segera kembali menyadari sesungguhnya apa yang terjadi. Sungguh pun demikian, tentu akan terjadi dilema atau konflik antara kawan-kawan penyuara dakwah lingkungan, baik melalui sains, baik melalui aksi nyata, maupun di mimbar-mimbar masjid, dengan orang-orang yang beritikat memajukan pertumbuhan ekonomi berbasis kepada sumber daya primer. Perseteruan ini tidak akan pernah selesai, sehingga muncullah istilah, kalau musibah telah terjadi, tidak boleh kita menyalahkan siapa-siapa. Kita juga tidak boleh menyalahkan apa. Padahal filosofi orang Minang mengatakan alam terkambang dijadikan guru. Apa yang telah terjadi ini jadi guru bagi kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan siklus antara kauliyah dengan kauniyah. Kauliyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang tertulis. Sedangkan kauniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang terbentang di depan mata. Bukan cocokologi. Jadi seruan cocokologi itu seolah-olah menentang kebenaran daripada Al-Quran itu sendiri, padahal bukti-bukti itu diperlihatkan di depan mata. Saudara-saudara semua, kita mulai dengan keseimbangan. Kita telah mengetahui sejak di bangku pendidikan alam ini seimbang. Apanya yang seimbang? Bahwa peran dan fungsi masing-masing komponen lingkungan itu saling mendukung sehingga terjadi titik optimal untuk kelangsungan hidup di masa-masa mendatang. Jadi pembangunan berkelanjutan sesungguhnya itu yang dimaksudkannya. Kalau kita lihat ke dalil kauliyah, banyak di ayat Al-Quran seperti contohnya di surah Al-Muluk ayat 3, Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Telah diciptakan oleh Allah 7 lapis langit dan tidak ada yang cacat. Tidak ada yang cacat sehingga kalau kita ingin mencari kecacatan itu hanya menyebabkan mata kita letih. Dan di surah Ar-Rahman juga, di surah ayat ke-8, Allah mengatakan, Allah tabghaw fil mizan. Mizan itu artinya keseimbangan. Jangan kita merusak keseimbangan. Jadi keseimbangan apa yang telah dirusak oleh manusia sehingga terjadi bencana ini? Baiklah, kita mulai saja dari kauniyah terlebih dahulu, dari sains yang mengatakan bahwa telah terbentuk siklon tropis senyar. Siklon tropis senyar. Dikatakan bahwa hal itu tidak lumrah terjadi di khatulistiwa. Kita mulai dari proses terbentuknya. Berawal dari panasnya permukaan laut di Selat Malaka sehingga mencapai 27 derajat. Panas ini menyebabkan udara di sekitarnya sampai ke atasnya menjadi hangat. Udara yang panas menyebabkan renggangnya molekul udara. Kita tahu udara bergerak dari kepadatan yang tinggi ke kepadatan yang rendah. Inilah sebab angin. Jadi angin itu didefinisikan udara yang bergerak. Kenapa udara bisa bergerak? Karena itu tadi, dia dari yang padat ke yang renggang. Sementara kalau air bergerak dari yang tinggi ke yang rendah. Jadi sifat-sifat seperti itu telah ada menjadi sunatullah dan menjadi ketetapan bagi alam. Disebut kaidah-kaidah ekologis. Karena adanya perbedaan yang sangat ekstrim antara kepadatan udara yang rendah dengan kepadatan yang tinggi, ditambah lagi karena kenyataan bumi itu kan berputar. Perputaran bumi pada sumbunya menyebabkan awan yang terbentuk di atas daratan laut Selat Malaka tadi pun membentuk lingkaran. Menjadilah dia pusaran. Pusaran inilah yang disebut dengan siklon tropis senyar. Akibatnya, dengan kecepatan yang tinggi, bahkan sampai kecepatannya itu 25 knot. Jadi ada 4-25 knot, dia bergerak melintasi Sumatera Barat, bergerak menuju ke barat dan barat daya. Akibatnya lagi, intensitas hujan yang sangat tinggi, ekstrim dan lama, kemudian angin kencang. Ini sesungguhnya di bumi telah disediakan perangkat alamiah untuk mengantisipasinya. Jadi di daerah-daerah ketinggian, daerah aliran sungai, hutan-hutan atau tutupan hijau tadi, dia menahan air.
dicadangkannya, disaringnya air tadi melalui daun, melalui batang sampai ke akar, diendapkan lalu dialirkannya dalam sungai-sungai menuju laut. Air itu adalah air yang jernih. Ini secara alami. Setibanya di laut menguap kembali dan membentuk kembali awan. Itu secara alami, itulah yang seimbang. Nah, kenyataannya tidak demikian. Saudara-saudara, ada di antara manusia ini yang melampaui batas. Jadi kan Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas. Apanya yang melampaui batas? Ketika tutupan-tutupan hijau tadi ditebang. Apa yang terjadi? Tentu ibarat orang gundul lagi mandi, air itu tiba di kepala, turun langsung ke badan menuju laut. Apa yang dibawanya? Tentulah yang dibawanya itu lumpur dan potongan kayu. Dan manusia menyebutnya bencana banjir bandang. Apa dari Al-Quran tentang itu? Telah sering disebut-sebut dari Al-Quran tentang kerusakan lingkungan ini. Kita mulai dengan surat Al-Baqarah. Di Al-Baqarah ayat ke-11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dan ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Lalu orang itu menjawab, qalu innahum nahnu muslihun. Sesungguhnya kami sedang berbuat kebaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la tubsirun. Sesungguhnya mereka telah berbuat kerusakan tapi mereka tidak sadar. Nah, karena kerusakan yang dibuat oleh mereka tadi, siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang memiliki penyakit pada hatinya. Ini dijelaskan di ayat sebelumnya pada Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit. Dan Allah memberikan azab yang pedih. Azab itu ada di dunia dan di akhirat. Ketika azab di dunia, tidak mereka saja yang akan menanggung. Semua makhluk yang berada di pinggiran sungai, di pemukiman, akan terkena, karena itu sunatullah. Jadi masalah lingkungan ini adalah masalah orang bersama, sehingga wajar kawan-kawan di lingkungan hidup itu bersuara semuanya. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi ada apa yang disebut di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yuzikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut oleh perbuatan manusia, dan Allah akan membalas perbuatan mereka itu, sebagian dari perbuatan mereka itu, supaya mereka kembali. Semoga seruan ini sekaligus dakwah lingkungan yang mengkaitkan kauliah dengan kauniyah menjadi teguran buat kita bersama. Kita satu dalam ungkapan, satu dalam perhatian bahwa pembangunan untuk menuju pertumbuhan ekonomi tidaklah sebuah pembangunan apabila tidak dimulai dengan pandangan ekologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.